Ya pemirsa, keberadaan saksi-saksi palsu ini mewarnai drama panjang sidang Basuki Cahayapurnama. Kita akan ke Bung Jamin Ginting. Bung Jamin Ginting, ini kalau saling melapor lagi saksi palsu ini kapan akan selesainya? Jadi sebenarnya sejauh mana hukum kita ini juga bisa kemudian memberikan batasan dan juga ketegasan untuk kemudian bisa menyisir saksi-saksi palsu sejak awal begitu? Iya. Pada umumnya kan kalau di BAP, setiap saksi yang memberikan keterangan itu tidak disumpah. Sehingga tidak ada memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam BAP. Waktu dia masuk dijadikan saksi di persidangan, orang itu disumpah untuk memberikan keterangan sejujurnya. Sumpahnya bukan hanya sumpah dalam duniawi, artinya surgawi juga adalah agama, dia berdasarkan agamanya, maka disumpah berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Nah, waktu dia memberikan kesaksian tersebut, dia harus memberikan kesaksian sesuai, kalau saksi fakta, sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami. Di luar itu, dia tidak boleh menyimpulkan, merekayasa, atau memberi keterangan yang tidak pernah dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Lalu kalau ada indikasi tersebut, maka penasihat hukum akan memberikan keterangan kepada hakim kalau saksi ini kelihatannya memberi keterangan palsu. Nah, di pasal 174 hukum acara pidana dikatakan, hakim akan memperingatkan orang tersebut supaya dia memberikan keterangan yang benar. Kalau dia sudah diperingatkan, lalu memberi keterangan yang sama, yang menurut penasihat hukum dan hakim itu adalah keterangan yang tidak benar, hakim memberitahukan sekali lagi, supaya contohnya Anda tolong memberikan keterangan yang benar. Kalau tidak, Anda akan dikenakan sanksi pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, setelah diberikan nasihat tersebut, tetapi orang tersebut tetap pada posisi memberikan keterangan yang disampaikan, dan setelah nanti dibuktikan oleh penasihat hukum, ada laporan, ternyata keterangannya itu memang keterangan palsu, sehingga hakim bisa memerintahkan orang tersebut untuk diselidiki oleh penyidik polisi. Nanti kalau dapat dibuktikan, maka orang tersebut akan diperiksa dulu, bahkan acara pemeriksaan saksi yang sekarang ini bisa dihentikan sementara. Bisa seperti itu? Iya, sampai nanti orang ini bisa dibuktikan kalau dia memberikan keterangan palsu tersebut. Nah, jadi untuk hakim bisa memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap usulan atau penasihat hukum bahwasanya keterangan ini adalah palsu. Nah, pertanyaan tadi, ini makin panjang dong. Iya, bisa seperti itu. Makanya hakim benar-benar harus yakin dan benar bahwasanya kalau sampai dia memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi yang memberikan keterangan palsu tadi, dia harus benar-benar yakin kalau memang ada indikasi seperti itu. Tetapi dalam proses penyidikan boleh berlangsung. Tetapi kalau nanti di penyidikan memang sudah cukup 2 bukti yang menunjukkan bahwa keterangan palsu, terpaksa hakim harus menunggu dulu keterangan orang itu untuk diperiksa. Sehingga orang itu setelah diperiksa nyatakan bersalah, baru dilanjutkan. Tetapi tidak wajib ya, artinya bisa juga bersamaan, bisa juga hakim memberhentikan dulu pemeriksaan ini menunggu putusan tersebut. Ya, kalau Bung Usman seperti apa, Bung? Iya, saya kira ini baru dugaan, baru indikasi yang mewarnai begitu ya. Iya, ini kan pertanyaannya kemudian bagaimana kalau saksi dilaporkan karena dugaan memberi keterangan palsu oleh pengacara misalnya begitu. Kalau dari pihak saksi kan tadi mengatakan ini intimidasi, tapi kalau dari si pihak pengacara ya ini adalah hak hukum pengacara untuk melaporkan misalnya. Nah, saya kira ya kita harus bijak dalam hal ini begitu ya. Apakah melaporkan kemudian sebuah bentuk intimidasi? Saya kira tidak selamanya seperti itu. Dalam koridor negara hukum ya bisa saja kita melaporkan siapapun. Apalagi kalau sudah menjurus ke fitnah ya misalnya. Kalau keterangannya dalam artian berbeda antara BAP dengan keterangan di pengadilan, tadi Bang Jamin sudah menjelaskan dari sisi hukum yang dipakai adalah yang di pengadilan. Tapi kalau dia sudah berupa fitnah misalnya, ya berupa fitnah, misalnya novel di laporan itu kan karena katanya
dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa Ahok membunuh misalnya begitu 2 orang. Nah ini barangkali ya bisa dilaporkan karena itu kan di muka umum dia menyatakan itu, ya artinya orang-orang yang hadir di situ begitu kan. Saya kira ya sesuai dengan koridor hukum saja. Kalau memang terbuka hukum membuka peluang bagi pengacara untuk melaporkan, ya saya kira tidak masalah begitu, ya tidak masalah dan tidak selamanya itu harus dianggap intimidasi, walaupun bisa jadi saksi terintimidasi begitu. Tadi kan saya sampaikan ini kan bisa jadi warning ini bagi saksi berikutnya agar tidak memfitnah dalam keterangannya, agar tidak memberikan keterangan palsu, agar tidak berbohong begitu loh. Ya artinya pemahaman jangan sampai kemudian ada logika-logika yang diputarbalikkan untuk membenarkan. Kenapa itu penting? Karena tadi saya sampaikan bahwa kasus ini penuh kontroversi. Kasus ini tidak murni hukum begitu loh. Ya tidak murni hukum, ada urusan politik di sini. Sehingga hal-hal tadi saling melaporkan itu terbuka. Ya terbuka, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu bisa berseliweran di ruang pengadilan karena itu harus ada hukum yang menjaganya begitu. Oke baik, ini menarik sekali kasus yang kontroversial dan tentu saja ini menarik juga untuk membahas bagaimana legal standing itu pun juga menjadi bagian pembelajaran sejak awal agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Ini poin kedua yang menarik dari laporan rekan-rekan di lapangan tadi, Bung Jamin, adalah bahwa sekarang sidangnya tertutup tapi bisa diperdengarkan. Menurut Anda lebih baik mana? Terbuka terbatas atau tertutup tapi ada audionya begitu? Kita hakim itu waktu menyatakan tidak boleh meliput secara langsung real time terhadap keterangan saksi karena dikhawatirkan saksi lainnya nanti itu bisa menyesuaikan keterangannya sesuai dengan saksi yang dia lihat, dia tonton dalam real time tadi begitu. Nah, sekarang dibuatlah suatu kebijakan tadi kita dengar dari reporter ada speaker di luar. Lah, ini kan sebenarnya sama saja. Apa bedanya real time visual dengan speaker? Tentu kan speaker juga akan didengar oleh orang yang di luar. Nah, ini saya tidak tahu alasan-alasan apa. Kalau memang menjaga supaya keterangan seorang saksi tidak bisa harus takutnya sinkron, menyesuaikan keterangan dengan saksi sebelumnya. Kalau saksi yang nggak di steril, artinya tidak ditempatkan pada suatu tempat tertentu untuk tidak bisa mendengar speaker tadi, itu oke. Tetapi kalau saksi ada di luar dan mendengarkan speaker, berarti nanti dia bisa menyesuaikan keterangannya dengan keterangan orang yang didengarnya dalam speaker tersebut. Jadi saya kira tujuan daripada supaya tidak ada sinkronisasi antara saksi saling bersinkronisasi, jadi tidak tercapai lagi. Kalau ada speaker sama saja artinya dia juga boleh selanjutnya nanti ya bisa-bisa nanti real time juga boleh, atau TV juga boleh terbuka begitu. Jadi akhirnya curiga jangan-jangan ini lama-lama real time juga nanti. Ya itu bisa terjadi. Jadi saya kira harusnya apa yang sudah ditetapkan hakim, contohnya ini untuk khusus untuk keterangan saksi-saksi dan ahli dan pembuktian, harusnya tetap aja kalau memang tidak tertutup terbatas, ya tertutup terbatas. Jadi kalau ada speaker saya kira memudahkan nanti bagi saksi-saksi lain untuk mendengarkan dan mensinkronisasi pendapatnya sesuai dengan pendapat saksi sebelumnya begitu. Oke, baik, dan tadi Bung Jamin juga sedikit menambahkan juga ada kualitas saksi, ada kualitas korban juga. Bung Jamin, kita melanjutkan masalah kualitas korban itu sendiri. Tidak semua orang yang melapor kemudian itu sah kemudian menjadi korban juga begitu. Seperti apa kriterianya? Ya begini, dalam pidana itu ada delik aduan, ada delik biasa. Dalam konteks ini penistaan ini kan tentu dia delik biasa. Artinya semua orang bisa melaporkan. Tetapi tidak semua orang adalah korban dari suatu perbuatan ini gitu. Nah, ada delik aduan. Delik aduan contohnya kasus tentang KDRT. Tidak semua orang bisa melaporkan begitu, hanya korban saja yang melaporkan atau keluarganya. Nah, dalam kualitas suatu korban ini, apa kaitan langsung perbuatan orang ini dengan korban tersebut? Kalau tidak ada kaitan, orang tersebut merasa dirugikan atas perbuatan daripada pelaku ini, maka dia bukan korban. Korban itu adalah orang yang benar-benar dirugikan karena perbuatan orang tersebut. Kerugiannya itu bisa kerugian moral, kerugian material, dan ya, itu bisa terjadi kepada orang itu. Tapi dalam konteks ini,
orang yang merasa korban itu harus bisa membuktikan dia merasa dirugikan karena perbuatan orang Nah, tersebut. ketika kemudian masuk pada kualitas korban di dalam kasus ini adalah masalah kasus penistaan agama begitu. Ada yang merasa begitu menjadi korban karena dinistakan begitu keyakinan, ada yang tidak begitu. Tapi dalam satu konteks keyakinan yang sama seperti itu. Nah, artinya di sini begitu kualitas korban ini tidak mutlak dong ketika kemudian kita harus berhadapan dengan masalah kasus penodaan agama ini. Bagaimana menilai itu, kualitas itu? Kita melihat delik pidananya pidana apa. Kalau pidana terhadap harta kekayaan, ada pidana terhadap nyawa tubuh manusia. Nah itu kan sudah real ya, bisa dihitung. Pidana terhadap tubuh manusia ada yang cacat, ada yang luka, ada yang mati. Pidana terhadap harta kekayaan ada yang rugi secara material bisa dihitung. Tetapi kalau ini adalah kerugiannya didasarkan kepada agama, aliran, kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, kalau ini harus dicari hukum positif, siapa yang bisa menentukan kalau ini adalah kata-kata ini merugikan secara agama orang tertentu, ada lembaganya, ada hukum positifnya yang bisa sebagai legitimasi, secara legal dia mewakili representasi negara yang menyatakan bahwasanya orang ini telah melakukan penistaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini justru harus ditentukan siapa. Hakim harus mencari referensinya siapa. Nah, kalau nanti sudah ditentukan referensinya yang mewakili representasi negara dalam menentukan bahwasanya apa perkataan itu adalah salah atau tidak salah, nah itulah kita menghormati hukum yang ada. Tetapi kalau tidak ada orang yang bisa merepresentasikan, itu namanya ambiguous. Ambiguous itu artinya tidak ada kepastian hukum. Karena nanti semua orang bisa menafsirkan. Jadi tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada kepastian untuk bisa menyatakan orang itu melakukan tindak pidana. Itu yang saya katakan sekali lagi, di mana kewenangan dari suatu negara untuk menentukan sesuatu perkataan ini secara agama tertentu salah, atau aliran-aliran atau cara-cara orang melakukan ibadah ini salah, didasarkan kepada suatu lembaga yang memang benar-benar ada diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan perbuatan tersebut. Ya, dalam koridor ini misalnya MUI begitu ya? Ya, kalau negara mengakui, contohnya negara mengakui MUI sebagai lembaga sebagai lembaga yang memang mempunyai kewenangan, ya hak negara menentukan itu. Tetapi sekali lagi, apakah negara bisa melakukan seperti itu ya? Kalau bisa berarti negara mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, dan kalau sudah dilakukan seperti itu, semua nanti apa yang dikeluarkan oleh MUI harus diakomodir oleh negara sebagai suatu lembaga yang resmi untuk menyatakan suatu perbuatan. Jadi ada legal standingnya, ada hukum positifnya, orang ini diakui sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan pendapatnya adalah mewakili kepentingan negara. Begitu.